Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia, saya dari kelas 12 Agama 1. Hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan ayat ini memberitahu pada hakikatnya mengandung pesan bagi manusia supaya mengembangkan ilmu pengetahuan beserta teknologinya, sekaligus sebagai dorongan manusia untuk menggiatkan penelitian, riset, serta keilmuan lainnya. Seperti contohnya itu adanya tercipta pesawat luar angkasa yang hanya sedikit mampu menjawab tantangan di atas, dan itu merupakan hasil pengembangan teknologi yang pada dasarnya karena perkembangan ilmu pengetahuan. Yaitu ada pesan yang mendalam yang terdapat di surah Al-Alaq, yaitu bahwa kalimatnya adalah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan dalam ayat-ayat lain menunjukkan perintah juga seperti bertadabur, berpikir, merenung, melihat, mendengar kejadian di alam semesta. Karena penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke surah yang kedua, ada surah Yunus ayat 101 yang berbunyi Kuli unzur maza fis samawati wal ard wa ma tugni ayatu wan nuzuru an qaumi la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan penjelasan dari Quran Surah Yunus, ayat ini menjelaskan perintah untuk memperdulikan gejala-gejala alam. Dan Allah juga mengutus para Rasul untuk membimbing manusia ke dalam jalan yang benar. Kita lanjut, ada Surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fihi min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musahhiro bainas samaa'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Yang mempunyai arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, dia hidupkan bumi yang sudah mati atau kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dalam kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Penjelasan dari surah Al-Baqarah, dalam ayat ini Allah menunjukkan kekuasaannya di alam semesta, dan gejala-gejala alam yang sudah tadi disebutkan dalam ayat ini juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hanya orang-orang yang berpikir, yang merenung, yang bisa menemukan isyarat ilmu pengetahuan itu.
Dan penjelasan dari surah Al-Hujurat, ayat ini menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus kita cek terlebih dahulu, karena bisa dari kefasikannya menjadikan informasi yang diragukannya oleh akurasinya. Yang terakhir ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Yang berbunyi, telah menceritakan kepada Nabi, Nasr bin Ali al-Jadlani berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud dari Asim bin Raja bin Haywah dari Daud bin Jamil dari Kasir bin Qais, ia berkata, ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di masjid Damaskus, tiba-tiba datang seseorang seraya berkata, hai Abu Darda, aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, karena satu hadis yang telah sampai kepadaku, bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi SAW. Lalu Abu Darda bertanya, apakah engkau datang karena berniaga? Kasir bin Qais menjawab, bukan. Abu Darda bertanya lagi, apa karena ada urusan yang lainnya? Kasir bin Qais menjawab, bukan. Kasir bin Qais berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridhonya kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh keutamaan orang alim dibandingkan seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Penjelasan dari hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu, begitu juga besar pahalanya dan dijanjikan surga. Karena itu, para ilmu mewariskan ilmu yang berguna bagi peradaban juga perkembangan teknologi. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.